Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan nasa min dzakarin wa untha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibinal Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dzawil huda wattuqa. Amma ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana masih diberikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih dapat berkumpul di majelis yang insya Allah barokah ini. Seiring dengan itu, salawat beserta salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada seorang anak dari padang pasir, pegawai tanpa gaji, pejabat tanpa dasi. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersusah payah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Indonesia adalah negara tropis yang subur di dataran khatulistiwa. Negara kita memiliki sumber daya mineral dan geologi yang melimpah untuk membangun bangsa, sehingga Quraisy Shihab mengibaratkan Indonesia laksana sekeping tanah surga yang dihamparkan di persadaan Nusantara. Penduduk Indonesia yang sudah melebihi 254 juta jiwa merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat strategis bagi pelaksanaan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Namun hadirin, secara kasat mata kita melihat bangsa Indonesia masih mundur, kehidupan rakyat belum makmur, pembangunan bangsa Indonesia masih tersungkur, sumber daya alam yang kita miliki belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh bangsa kita. Perekonomian, sosial, budaya, politik, sains dan teknologi masih dicengkram oleh bangsa lain. Kita menjadi bangsa yang sangat bergantung pada mereka. Bahkan kita terkesan menjadi budak mereka. Inilah kondisi real bangsa kita sekarang ini. Oleh karena itu hadirin, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Kualitas Sumber Daya Manusia dan Etos Kerja dalam Memajukan Bangsa, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard
Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Berdasarkan ayat tersebut, pada dasarnya suatu perintah adalah wajib. Oleh karena itu, wajib bagi kita semua terus berusaha dan bekerja untuk mendapatkan berbagai anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk keberlangsungan hidup jangka panjang maupun jangka pendek, demi memajukan dan pembangunan bangsa. Hadirin, dalam Al-Quran Al-Azim karya Al-Hafiz Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir, jilid 3 halaman 506 menjelaskan bahwa kita diberikan kebebasan oleh Allah dalam bekerja untuk mendapatkan anugerahnya dan berbagai nikmat yang telah Allah sediakan untuk hambanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan motivasi kepada kita dalam meningkatkan sumber daya manusia dan etos kerja yang tinggi dengan sabdanya yang artinya, kerjakanlah seperti kerjanya orang yang mengira akan hidup selamanya, dan waspadalah seperti mengira akan mati esok hari. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Umar. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon-calon penghuni syurga. Dr. Ismail Sabri Abdullah, seorang pengamat dunia ketiga, menjelaskan bahwa sesungguhnya umat Islam saat ini, termasuk bangsa Indonesia, adalah umat yang terbelakang, umat terlemah, jauh dari bangsa-bangsa lain. Kita jauh tertinggal oleh Amerika yang ateis. Kita jauh tertinggal oleh Rusia yang komunis. Kita jauh tertinggal oleh Korea yang konfusionis. Bahkan kita jauh tertinggal oleh Jepang dan Cina yang Buddhistosis. Mengapa mereka bisa maju sedangkan kita umat Islam tertinggal? Jawabannya, karena mereka memiliki sumber daya manusia dan etos kerja yang tinggi, sedangkan kita masih dililit oleh mental statis, pesimis, dan pengemis. Hadirin, apakah kita ingin dikatakan sebagai mental pengemis? Oleh karena itu, hadirin, wahai umat Islam, wahai bangsa Indonesia, wahai para pemuda, bangun dan bangkitlah, songsong masa depan ini dengan terus berusaha. Isi masa muda kita dengan giat berprestasi. Ingat, insan pemalas tidak akan pernah merasakan manisnya madu, tetapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Hadirin, dari syarahan yang telah saya sampaikan, maka dapat dibawa kesimpulan, salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia dan etos kerja yang tinggi adalah dengan bekerja keras yang diiringi inovasi dan kreativitas. Jika sikap ini telah kita lakukan, insya Allah, hadirin, saya yakin Allah akan mengubah negara kita menjadi lebih maju, makmur, dan jaya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Kalau emas dibilang suasa, tentu kuningan seperti tembaga.
Mari tingkatkan sumber daya agar Aceh maju dan jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamu alaikum